Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga, web programming 2 kali ini kita akan membahas mengenai konsep arsitektur MVC pada kode Igniter. Oke, langsung saja. Apa itu MVC? Sebelumnya, pada pertemuan kedua sudah sedikit disinggung ya, apa itu MVC, di mana MVC ini merupakan singkatan dari model, view, dan controller. MVC ini merupakan pola arsitektur yang membagi aplikasi menjadi 3 komponen, yaitu model, controller, dan view, di mana model ini menangani masalah logika bisnis dan interaksi database, sedangkan controller mengkoordinasi aktivitas antara model dan view. Sedangkan untuk view sendiri bertugas untuk merepresentasikan data kepada user atau menampilkan hasil program ke user melalui browser. Oke, selanjutnya mengenai keuntungan dari penggunaan pola MVC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, independen, di mana komponen yang ada berfungsi secara independen antara satu sama lain. Maksudnya bebas, terbuka, dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis. Kemudian fleksibel dalam hal mengubah komponen individual. Jadi para programmer bebas menggunakan komponen sesuai keinginan dan mengubah komponennya. Kemudian yang ketiga, produktivitas, di mana programmer dapat meningkatkan produktivitas karena lebih dari satu orang yang bisa mengerjakan proyek yang sama di satu waktu. Oke. Selanjutnya berikut ini implementasi konsep MVC. Kita ambil contoh untuk halaman login. Di sini username mengakses halaman login, kemudian request akan diteruskan di bagian file router.php. Kemudian akan mengecek routing. Jika tidak ada routing, maka request akan diteruskan ke bagian controller. Pada controller akan mengatur tampilan sesuai request. Kemudian controller memerintahkan untuk menampilkan view pada form login. Selanjutnya user memasukkan username dan password, kemudian klik tombol login. Selanjutnya akan kembali ke routing. Routing akan melakukan pengecekan ketika pengguna klik tombol login. Jika tidak ada, maka akan diteruskan di controller. Selanjutnya mengirimkan username dan password ke bagian model. Kemudian model akan melakukan cek username dan password di database. Selanjutnya, model mengirimkan hasil pengecekan username dan password ke controller. Kemudian controller mengatur tampilan view sesuai hasil pengecekan username dan password. Selanjutnya, pengguna mengetahui apakah hasil login gagal atau berhasil. Oke, selanjutnya ini contoh 1 di mana kita buat controller latihan 1.php disimpan di folder application controllers. Ini ada di folder code Igniter. Ada di folder exam maksud saya. Oke, ini source code-nya. Bisa dilihat di modul. Kemudian hasilnya ini. Jadi di sini ada tugas. Untuk tugas 2 dikerjakan pribadi ya. Jadi silakan buat source code contoh model 1 ini. Kemudian isinya itu merupakan penjelasan tentang kode Igniter dan MVC. Sepaham kalian, semengerti kalian, lalu dicantumkan di sini. Jadi ditampilkan di program contoh 1. Selanjutnya tugas contoh 2, ini juga tugas. Jadi masukkan model latihan 1.php, disimpannya di application models.
Ini contoh source code-nya, kemudian ini hasilnya. Kemudian ini juga tugas, contoh 3. Jadi ada 3 tugas di sini. Kita buat yang controllers, model, dan view. Ketiganya tugas ya. Ini source code-nya dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya untuk ini link URL untuk mengetahui hasilnya. Misal kita ketik penjumlahan 2/6. Ini 2 ini merupakan nilainya. Nilai 1 dan 6 nilai kedua. Jadi kalau dijumlahkan seperti ini. Kita coba ganti ini 8, 10. Seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya ini ada aturan untuk merancang model, view, dan controller, di mana dalam model itu harus memiliki atribut yang dapat mewakili elemen tertentu. Jadi harus memiliki atribut ya. Atribut yang ada di database itu harus disebut dalam model ini. Kemudian model harus berisi kode-kode yang menangani proses bisnis untuk data bersangkutan, misalnya untuk melakukan proses validasi data. Boleh berisi kode yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya untuk menambah baris data baru, mengubah baris data, dan menghapus baris data pada tabel. Kemudian tidak berisi kode-kode yang berkaitan langsung dengan permintaan yang dilakukan oleh user melalui URL. Jadi tidak berisi $get maupun $post. Kemudian model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan dengan presentasi tampilan. Kemudian pada view ini harus berisi kode-kode yang bersifat presentasi. Biasanya berupa kode HTML. View juga dapat berisi perintah PHP. Kemudian tidak berisi kode PHP yang melakukan akses data secara langsung ke database. Jadi sebaiknya dilakukan oleh model untuk pemanggilan ke database. Kemudian untuk view harus menghindari kode PHP yang mengakses secara langsung permintaan dari user, sehingga tidak berisi $get maupun $post. Tugas ini sebaiknya didelegasi ke controller. Jadi kalau ada kode seperti ini harusnya di controller. Oke, selanjutnya controller ini boleh mengakses $get dan $post. Dan variabel PHP lainnya yang berkaitan dengan permintaan user. Kemudian controller boleh membuat objek dari kelas model dan mengarahkan ke view. Kemudian controller harusnya tidak berisi kode-kode yang mengakses data secara langsung dari database. Tugas ini biasanya dilakukan oleh model. Jadi yang berhubungan dengan database itu adalah model. Kemudian controller seharusnya tidak berisi kode HTML yang biasanya dilakukan oleh view. Oke, selanjutnya mengenai parsing data atau mengirimkan data dari controller ke view. Untuk mengirimkan nilai dari controller ke view, Anda dapat mengirimkannya dengan menggunakan bantuan array. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi ada array-nya.
Oke, untuk selanjutnya tugas 3 itu mengerjakan materi yang ada di pertemuan 4, yaitu membuat template sederhana dan dinamis dan setting base URL. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi tambahan nanti bisa saya share di LMS untuk videonya juga. Jadi silahkan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, selalu patuhi protokol kesehatan. Sukses selalu untuk kalian. Akhir kata, apabila ada salah kata maupun kata-kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.